Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Alhamdulillah senang bertemu Ibu Sri hari ini. Di sini kita akan membicarakan peningkatan coaching Ibu Sri. Jadi saya ingin memberikan dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu Sri hari ini? Ya, terima kasih Bu Ratna. Pada kesempatan kali ini saya ingin sekali Bu Ratna bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya, yaitu dalam presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, baiklah, saya mendukung Ibu Sri dalam hal ini. Nah, bagaimana Ibu Sri akan fokus pada observasi saat ini? Saya sangat mengharapkan Ibu Ratna dapat memperhatikan bagaimana saya dapat mendengarkan dengan aktif, dengan bagaimana cara saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, di sini saya sudah mencatat. Nah, bagaimana menurut Ibu Sri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Sri dalam hal ini? Saya sangat percaya sekali Ibu Ratna dengan mendengarkan dengan aktif dapat meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan proses coaching, dan juga dapat meningkatkan keterampilan saya untuk membimbing murid dalam pembelajaran. Nah, saya paham apa harapan Ibu Sri pada saat observasi kita kali ini. Saya sangat berharap Ibu Ratna dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Terima kasih Bu Sri atas kesempatan. Ya, sama-sama Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu sudah berusaha untuk datang untuk memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi masalah bersama saya. Ya, untuk hari ini alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta. Sebagai langkah awal, kita akan mulai dengan yang pertama menetapkan tujuan dulu. Kemudian dari sesi coaching kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Vivi capai? Ini Bu, saya punya masalah. Mengingat sekarang ini saya mempunyai banyak tugas yang harus saya selesaikan, di mana saya diberikan amanatkan untuk sebagai koordinator perpustakaan, sebagai bendahara barang, sebagai perwalian kelas Bu, dan juga saya harus mengerjakan tugas saya sebagai kewajiban seorang murid. Nah, belum lagi Bu, sekarang ini saya ikut dalam CGP Bu. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk memanajemen waktu, biar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan efektif. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuannya jelas ya. Jadi sekarang mari kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal yang nyata terkait tentang pengelolaan waktunya Ibu Vivi. Kemudian apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mengelola waktu? Hambatannya Bu, saya ini bagaimana saya tidak melaksanakan tugas itu dengan tepat waktu. Saya mengalami kesulitan biar saya itu melakukan tugas di tepat waktu, seperti perpustakaan, bagaimana saya melakukan tugas saya sebagai pengelola perpustakaan, saya sebagai bendahara barang, bagaimana saya harus memanajemen waktu juga, menyempatkan waktu untuk
manajemen waktu untuk mengelola barang sekolah, Bu. Kemudian juga saya sebagai perwalian dan juga saya juga harus mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang guru. Belum ini CGP, Bu, ini kita tahu bersama tugas-tugas CGP mempunyai due date-nya, ya, punya batas waktu. Mungkin seperti itu. Kalau saya mendengar tadi apa yang Ibu Pipi sampaikan, banyak sekali ya tugas-tugas Ibu Pipi. Karena tadi kita sudah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang Ibu Pipi alami, sekarang kita akan lanjutkan di bagaimana merencanakan aksi yang akan Ibu Pipi lakukan untuk mengatasi masalah tadi. Apa rencana yang konkret yang Ibu Pipi akan lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Saya berpikir, Bu, sejauh ini saya akan membuat jadwal, Bu, yang harus saya laksanakan. Kemudian saya akan memprioritaskan tugas-tugas mana yang lebih dahulu saya lakukan, yang lebih urgensi maksudnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, saya dengar tadi apa yang akan Ibu Pipi laksanakan. Kemudian bagaimana caranya Bu Pipi untuk menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini, dan apa yang dapat membantu Bu Pipi dalam menjaga komitmen tadi? Saya, Bu, berencana setelah saya membuat jadwal tadi, saya buat itu sebagai reminder saya. Jadi, mungkin saya bisa membuat jadwal, saya akan tempelkan di samping meja kerja saya, dan saya akan men-checklist, Bu. Mungkin saya akan men-checklist apa yang harus saya lakukan dan belum saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya akan lakukan, seperti itu. Kemudian, Bu, kebetulan di perpustakaan ini atau begitu juga di pengelola barang, saya punya rekan kerja yang membantu saya. Saya akan mengajak rekan kerja saya ini untuk mendukung rencana saya ini. Mungkin juga, Bu, bisa saya ada stick note-nya, saya akan tempelkan di komputer saya untuk mengingat sebagai reminder kalau ada tugas yang harus saya buat. Mungkin seperti itu. Jadi tadi saya dengar Bu Pipi akan membuat reminder ya, kemudian dengan mengajak rekan kerja juga sama untuk mendukung rencananya Bu Pipi. Terakhir saya mau tanya, bagaimana Bu Pipi bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, dan siapa saja yang dapat membantu Bu Pipi dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya ini, bagaimana saya apakah dengan membuat jadwal sebagai reminder ini akan berhasil. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik kepada rekan kerja saya yang tadi saya bilang saya minta mereka untuk mendukung rencana saya ini. Jadi saya akan meminta umpan balik kepada rekan kerja saya. Jadi alhamdulillah ya, Bu Pipi sudah mendapatkan solusi dari masalah Bu Pipi. Mungkin kedepannya Bu Pipi semoga bisa sukses lagi ya dalam mengatur waktu. Ya, terima kasih Bu Pipi. Terima kasih, Bu, sudah bantu saya untuk mencari solusinya, Bu. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Ratna. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara kembali dengan saya. Di sini saya ingin membahas tentang hasil presentasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana penilaian Ibu tentang performa dalam kompetensi tersebut? Tadi setelah saya melakukan coaching, saya merasa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu Sri merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bisa mendapatkan solusi bagi si coach atas permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini boleh saya berbagi tentang hasil pengamatan saya. Di sini saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot dan ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sekali Bu Ratna mendengarnya ya. Bunda terima kasih atas umpan baliknya Bu. Namun demikian, di sini saya juga melihat ada beberapa aspek yang bisa Ibu Sri tingkatkan. Di sini misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu sudah memberikan langkah-langkah buat Ibu Vivi sebagai coach dalam mengatur jadwalnya sebagai kepala perpustakaan, lalu beliau juga sebagai pemeriksa barang, ditambah lagi tugas beliau sebagai perwalian. Di sini sudah sangat bagus sekali saya lihat. Jadi di sini bagaimana standar yang Ibu Sriska harapkan menurut pandangan saya tersebut? Ya Bu, saya mengerti atas yang Ibu Ratna sampaikan. Kedepannya mungkin saya akan lebih berusaha lagi untuk meningkatkan lagi keterampilan saya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa langkah-langkah konkret yang Ibu Sri ambil untuk meningkatkan performa ini? Saya berencana Bu Ratna kedepannya mungkin akan lebih banyak berlatih lagi dalam mendengarkan dengan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang sangat baik. Di sini saya sudah mencatat juga hasil observasi kita dan saya akan menampilkan ke forum supervisi akademik nanti. Nah, ini yang terakhir, apa yang Ibu peroleh pada saat supervisi ini, pada saat observasi ini? Saya sangat merasa lebih memahami di mana apa yang perlu saya kembangkan, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ratna atas bimbingannya dan umpan balik tadi yang sudah Ibu Ratna berikan. Insya Allah kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan sukses lagi. Ya, semangat Ibu Sri ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di supervisi berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu untuk kesempatannya untuk bisa bertemu saya, untuk membimbing saya untuk keterampilan coach Bu. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Vivi, dan kita hari ini akan bicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Ibu Vivi, dan saya akan memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Vivi. Iya, saya ingin Ibu bisa membimbing saya untuk keterampilan coaching yang utamanya bagaimana kemampuan presence, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot atau menggali lebih jauh untuk si coaching. Baik, saya akan mendukung sekali Bu Vivi dalam hal ini. Terus bagaimana yang ingin Ibu Vivi inginkan akan difokuskan kemana observasinya? Saya ingin Ibu sebagai observer bisa memperhatikan saya bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna Bu, sehingga si coach bisa mencari solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Oke, jadi saya sudah catat ya tadi yang Ibu Vivi inginkan. Terus bagaimana menurut Ibu Vivi, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Vivi dalam hal ini? Terus terang Bu, kemampuan saya masih rendah
Untuk itu saya ingin Ibu selaku observer bisa membimbing saya untuk peningkatan keterampilan coaching ini. Di mana saya yakin dengan keterampilan coaching ini saya bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Saya mengerti. Kemudian apa harapan Bu Vivi dalam proses observasi kita? Saya ingin Ibu bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membangun perkembangan saya, khususnya dari teknik-teknik coach tersebut, Bu, di mana ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Nanti saya akan mengamati Bu Vivi melakukan coaching. Iya, insya Allah Bu, jadwalnya saya akan buat taksiri. Saya juga sudah konfirmasi dengan kepala sekolah jam 8 Bu. Ya, insya Allah ya. Iya. Semoga sukses ya Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Bu Vivi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, di sini kita akan melakukan sesi coaching ya, untuk kita menggunakan model kita. Pertama-tama kita menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Setidaknya apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Di sini Bu, saya berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran matematika agar siswa-siswa saya itu lebih aktif dalam pembelajaran Matematika ya? iya. Iya. Baik, tujuannya jelas. Nah, mungkin sekarang kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan meningkatkan kemampuan pembelajaran matematika ya. Nah, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Ratna hadapi untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran matematika ini terhadap siswa? Di sini Bu, kesulitannya kelompoknya yang sering saya alami itu banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, terutama pada saat diskusi itu banyak siswa yang hanya diam, tidak dapat memberikan pertanyaan. Lalu yang kedua juga mereka dalam memasukkan tugas itu sering terlambat. Oh ya, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita melanjutkan dengan rencana aksi yang dapat Ibu Ratna lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi yang konkret ya, yang dapat Ibu Ratna lakukan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran matematika terhadap siswa? Apa rencana aksinya Ibu Ratna? Di sini Bu, mungkin rencana yang akan saya buat itu saya akan membuat modul pembelajaran itu lebih menarik lagi. Lalu mungkin di sini saya kurang memberikan penjelasan itu hanya dalam bentuk ceramah. Mungkin siswa-siswa saya ini mengharapkan model pembelajaran yang lain lagi. Jadi di sini saya berencana itu Bu, membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi. Itu langkah pertama. Mungkin saya akan membuat tugas-tugas itu dalam bentuk video agar mereka bisa lebih tertarik lagi pada saat pembelajaran saat itu. Bagus ya, rencana aksi yang bagus Bu Ratna dengan membuat modul, kemudian Ibu Ratna akan membuat media-media pembelajaran yang baik, yang menarik ya. Nah, bagus Bu. Mungkin Ibu Ratna bisa menjelaskan bagaimana Ibu Ratna menjaga komitmen sehingga rencana aksi ini dapat membantu menjaga komitmen tersebut. Nah di sini Bu, saya juga itu mungkin ada kerjasama dari teman sejawat. Lalu yang kedua juga mungkin orang tua, karena di sini kan Bu, kita kan buat video itu kan sering menggunakan HP. Jadi
mungkin ada kerjasama juga dari orang tua agar supaya anak-anak tersebut HP-nya diisi data seperti itu. Oh iya, tetap ada ini dengan orang tua ya, kolaborasi dengan orang tua. Oke Bu Ratna, mungkin terakhir dari saya, mungkin bagaimana Ibu Ratna bisa bertanggung jawab terhadap reaksi rencana aksi ini ya. Siapa yang dapat membantu Ibu Ratna untuk menindaklanjuti rencana aksinya Ibu Ratna? Nah di sini Bu, itu kerjasama ini antara orang tua juga dengan sekolah mendukung sekali Bu. Dan insya Allah dengan model pembelajaran yang lain dari biasanya itu anak-anak akan bisa aktif pada saat pembelajaran matematika dan mereka juga dapat menyelesaikan tugas-tugas itu secara tercepat. Alhamdulillah Ibu Ratna sudah mendapatkan solusinya bagaimana mengatasi kesulitan peserta didik dalam kemampuan pembelajaran matematika ya. Sukses terus ya Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bu Pipi. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat siang Bu Vivi. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih untuk kesempatannya menjadi observer dalam keterampilan coaching ini Bu. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu untuk kembali berbicara dengan saya. Jadi saya akan membahas hasil observasi yang telah Ibu Vivi lakukan tadi. Saya ingin bertanya bagaimana Ibu Vivi menilai performa dalam kompetensi tersebut. Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi coaching ini. Apa yang membuat Ibu Vivi merasa demikian? Saya sudah menggunakan bagaimana kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian saya dapat mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna sehingga si coaching ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi? Iya Bu. Saya tadi melihat Ibu Vivi sudah melakukannya dengan sangat baik ya, terutama sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah sesuai dengan standar ya. Iya. Bagaimana pendapat Ibu Vivi tentang hal ini? Saya memahami di mana saya perlu berkembang, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada si coaching ini. Ya. Namun dengan demikian karena saya melihat ada juga aspek-aspek yang perlu Ibu Vivi tingkatkan ya. Iya. Misalkan tadi pada saat observasi memang sudah sangat baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, tapi mungkin bisa ditambah lagi ya sesuai dengan alur cerita. Iya. Bagaimana pandangan Ibu Vivi tentang hal ini? Si coach harus mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih jauh, kemudian izinkan ada jeda, kemudian si coach dapat mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, bagus sekali ya. Jadi dari diskusi kita kali ini, langkah konkret yang akan Ibu Vivi ambil untuk meningkatkan performa Ibu Vivi di area sebagai coach bagaimana? Saya akan memberikan pemahaman terhadap rekan sejawat saya di sekolah, bagaimana cara untuk keterampilan dalam coaching ini Bu. Nah, ya, itu langkah yang sangat baik ya. Iya. Dan saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini. Terakhir, apa yang Ibu Vivi peroleh dari proses ini? Alhamdulillah banyak hal Bu, terutama untuk keterampilan coaching ini. Si coach harus berusaha
agar si coaching ini Bu bisa mencari solusinya dan bagaimana dia mencari pertanyaan yang berbobot dan bermakna untuk menggali lebih jauh permasalahan daripada si coaching. Alhamdulillah ya, jadi Vivi bisa sudah sangat memahami ya tentang coaching ini ya, sesi coaching. Jadi semoga kedepannya bisa lebih berkembang. Tadi kalau Vivi bilang akan ke teman-teman, share ke teman-teman, jadi bisa bermanfaat juga dengan teman-teman rekan sejawatnya gitu ya. Terima kasih Bu Vivi ya. Iya. Terima kasih Bu sudah jadi observer saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rata. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan Ibu Ratna hari ini. Katanya Ibu Ratna ingin meningkatkan keterampilan coaching Ibu Ratna ya. Iya, terima kasih Bu Tuti. Saya ingin memberi dukungan, namun bagaimana saya bisa membantu Ibu Ratna? Kalau di sini Bu Tuti saya ingin menerapkan bimbingan dari Ibu Tuti, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif dan juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, saya ingin mendukung keterampilan coaching Ibu Ratna. Namun saya ingin bertanya, Ibu Ratna akan fokus di apa? Apa yang lebih Ibu Ratna fokuskan dalam observasi ini? Di sini Bu Pipi saya mengharapkan Ibu dapat perhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya sudah catat. Bagaimana menurut Ibu Ratna dalam meningkatkan kemampuan dalam hal tadi Ibu Ratna sudah katakan, Ibu Ratna ingin memperhatikan cara Ibu Ratna mendengarkan aktif dan Ibu Ratna juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Ratna dalam hal itu. Di sini saya percaya peningkatan saya dalam mendengarkan aktif maupun bagaimana cara merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang lebih efektif itu nantinya akan sangat berguna bagi saya dalam proses coaching dan ini akan meningkatkan keterampilan saya dan saya yakin bisa lebih baik untuk membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran. Saya paham. Apa yang harapan-harapan Ibu Ratna untuk observasi kita nanti? Di sini Bu Pipi saya berharap sekali dalam observasi ini akan memberikan umpan balik yang dapat membangun saya untuk membantu perkembangan saya nantinya khususnya dalam bagaimana saya mendengarkan secara aktif maupun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ataupun pertanyaan yang bermakna. Baiklah, saya sangat bersyukur setidaknya Ibu Ratna mau meningkatkan kemampuan khususnya dalam coaching ini ya. Insya Allah kita akan ketemu. Ibu Ratna sudah buat jadwal kapan bisa Ibu Ratna mau coaching, mau alhamdulillah Bu, saya juga sudah konfirmasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, insya Allah saya akan datang pada hari Jumat untuk peningkatan keterampilan coaching Ibu Ratna ya. Terima kasih Bu Kesi. Nanti saya sebagai observer, Ibu Ratna sebagai coachnya ya. Iya, terima kasih Bu Kesi. Ya, sama-sama. Mari Ibu Ratna, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Siska. Alhamdulillah sudah ada waktu hari ini Ibu Ratna untuk
sesi coaching. Silakan dulu. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan sesi coaching untuk bagaimana kita menggunakan model kita. Nah, pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan nantinya pada sesi coaching ini. Apa yang Ibu Sri harapkan dari pertemuan kita hari ini? Kebetulan Bu Ratna, yang saya ingin capai pada pertemuan kali ini yaitu saya ingin sekali ada solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Kebetulan Bu Ratna, saya punya masalah dengan sesama tim coaching saya, yaitu dalam pembelajaran yang menggunakan laboratorium komputer. Kebetulan saya dengan tim coaching saya adalah pengajar bagaimana pelajaran produktif atau praktek, dan kami sama-sama mempunyai jam pembelajaran, beban jam pembelajaran per minggu itu sama-sama sangat besar, 26 jam per minggu. Jadi karena kami mata pelajaran produktif, jadi banyak menggunakan dan komputer untuk praktek anak-anak. Tapi yang menjadi masalahnya, kami kadang sering bertabrakan jam pada saat melaksanakan praktek pembelajaran di lab komputer. Makanya dari sesi coaching kali ini saya ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah-masalah tadi. Nah, baiklah, tadi sudah sangat jelas sekali. Sekarang mari kita sama-sama identifikasi hal-hal apa saja yang perlu Ibu Sri harapkan untuk agar supaya hambatan tadi itu atau kendala-kendala yang dihadapi bagaimana membagi waktunya dengan Ibu Rahma ya. Nah, yang menjadi kendala saya yaitu pada saat saya ingin melakukan pembelajaran praktek di laboratorium komputer, kadang saya karena sama-sama memiliki jam jadwal pembelajaran yang bertentangan dengan Ibu, jadi kadang saya mengalah untuk melakukan pembelajaran di kelas. Padahal materi yang akan saya bawakan adalah materi yang harus anak-anak bisa praktek di laboratorium komputer. Jadi itu kendala saya. Jadi di sini sudah kita bisa mengidentifikasi berarti hambatannya dari bertabrakan jadwal. Nah, di sini apa rencana aksi konkret dari Ibu Sri untuk membagi waktu agar supaya tidak bertabrakan jadwalnya dengan Ibu Rahma? Jadi rencana saya ingin mengajak Ibu Rahma untuk bersama dengan saya untuk membahas jadwal menyesuaikan pembagian jadwal untuk lab bisa dibagi secara adil. Misalkan saya dibagi, misalkan dalam satu minggu saya 2 hari, kemudian Ibu Rahma juga 2 hari. Jadi tidak ada lagi salah paham, dan memang sudah ada terjadwalkan. Bagus sekali rencana aksi yang akan Ibu Sri lakukan. Nah, sekarang bagaimana Ibu Sri agar menjaga jadwal ini bisa terbagi antara Ibu Sri dengan Ibu Rahma? Apa yang dapat membantu Ibu Sri dalam menjaga komitmen berbagi waktu ini? Kalau ini yang Rahma, saya akan seperti tadi yang saya bilang, akan membuat jadwal lab komputer bersama-sama dengan Rahma, dan tentunya akan juga saya butuh dukungan dari kepala lab ataupun profesor itu. Dan untuk menjaga komitmen tadi sesuai dengan yang Ibu Sri
katakan akan berbicara dengan lokasi kurikulum ya. Nah, di sini terakhir bagaimana Ibu Sris akan mempertanggungjawabkan rencana komitmen ini, siapa yang akan membantu Ibu Sris dalam hal ini? Yang pasti yang akan membantu pribadi sama-sama dengan Ibu Rahma dulu, kemudian sekolah itu setelah fix jadwalnya, kemudian kita akan laporkan ke kepala bengkel atau kepala lab, kemudian disetujui oleh Wakasek kurikulum. Di sini kan sudah ada yang akan membantu di sini dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, dan juga sudah ada kesepakatan antara Ibu Sris dengan Ibu Rahma dalam bagi jadwal. Nah, di sini saya akan memantau perkembangan Ibu Sris secara berkala, dan saya akan meminta umpan balik dari rekan kerja nantinya, dan akan mencari sumber daya tambahan juga yang apabila diperlukan ya Ibu Sris. Ya, terima kasih Bu Ratna sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi atas masalah saya. Semoga kedepannya saya pembelajaran saya bisa aman, lancar, tidak terkendala lagi dengan masalah ini. Ya, sama-sama Ibu Sris. Selamat siang Bu Ratna. Ya, siang Bu Titi. Bagaimana hasilnya tadi? Alhamdulillah sangat memuaskan. Iya, sangat memuaskan. Mungkin kenapa Ibu Ratna mengatakan itu sudah sangat memuaskan? Di sini saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah, itu adalah langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Terakhir, mungkin saya ingin bertanya, apa yang Ibu Ratna peroleh dari proses coaching tadi? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Di sini saya mengerti, dan saya akan berusaha lebih meningkatkan lagi pengetahuan saya, bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot dan saya bisa mendengarkan secara aktif. Ya, alhamdulillah dari coaching tadi Bu Ratna sudah mempunyai keterampilan bagaimana caranya coaching. Insya Allah kegiatan ini bisa Ibu Ratna salurkan lagi, berbagi dengan teman-teman lain. Ya, terima kasih Bu Pipi. Ya, sama-sama Bu Ratna. Oke.